Ada hantu. Ada hantu. Gokil. Selamat datang kembali di Balorang. Selamat datang. Selamat datang. Ini mic-ku kebesaran tidak? Aman? Oh ya. Cek. Iya. Bulat Ki. Bulat kita. Iya. Aman Ji. Ulang? Nggak aman. Itu adalah suara yang sangat menyeramkan. Kenapa itu? Itu adalah suara sangat menyeramkan di weekend kali ini, teman-teman. Di weekend aja. Yo. Saya harus ingat ini kalau saya ini tidak pakai celana dalam. Oh iya. Ale padengan tunggu. Saya harus ingat kapan saya. Kita anda pernah tahu toh bagaimana kau pergerakan. bergerakan. Lalu Aldi Ya, juga. saya ingat. Insya Allah saya ingat. Oh amannya berarti kalau begitu. Karena kan takutnya Aldi kan merender, dia tidak melincek sampai parangkamu lah. Iya, siapa mau lihat parangkanya? Iya, siapa yang Kalau dipikir memperhatikan, gitu. toh? Iya, tidak. Lalu Aman Ji kan dah, aman Ji. lalu penonton ini Barani mencek lagi nonton. Oh. What? Dia tag. What? Dia ketik 0055. Jangan diklik guys. 0055 0055 jangan diketik guys. What? Di situ ada penampakan what? Kebayangkan injo mukanya, injo memenya. Iya. Kita. Ada juga itu yang ting tiding 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 tiding. Biasa orang sepeda jatuh. Iya. Lama dulu lah tunggu tuh baru tahu gini. Oh, itu. yang orang besar ke badan botak-botak. Iya, itu. Orang besar badannya melihat botak. Bukan itu. Oke, kali ini kita akan membacakan lagi cerita-cerita yang sudah dikirimkan dari Barani ke DM-nya Aldi kawan. Betul. Di minggu lalu sangat seru sekali ceritanya. Yang mana beda itu? Oh, banyak sekali. Maksudnya di minggu-minggu sana-sana. Assalamualaikum Kanda. Sebelumnya ini mau kasih password dulu tanda kutip. Tanda kutip. Sebelumnya jangan makin sebut namaku dan minta maaf kalau panjang ceritaku dan Jangki berharap horor sekali. Bagus. Dia turunkan Bagus. ekspektasi. Iya, jadi dia langsung kasih tuh peringatan jangan terlalu tinggi ekspektasimu. Perkenalkan, namaku Dipta. Mau cerita pengalaman horor yang kualami sendiri. Kejadiannya itu pas masih SD Kak, kelas 3. Waktu itu masih tinggal Kak di Jeneponto di daerah Bangkala. Oh, di atas nih. Iya, masih saya ingat sekali itu kejadiannya, makanya mau Kak bagikan pengalaman hororku. Oke balik ke topik. Ini cerita dari sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandangku sama dari sudut pandangnya keluargaku. Sebelumnya juga minta maaf Kak kalau ceritaku agak panjang dan bikin pusing Ki, karena mau saya ceritakan sedetail mungkin atau terlalu kayak dibuat-buat Ki ceritanya, tapi ini memang yang ku alami. Iya toh. Ini dari sudut pandangku. Ini dari sudut pandangnya Mek. Nah, hari itu baru Kak pulang sholat asar dari masjid sama kakekku. Nah, hal biasa yang dilakukan anak-anak umur segitu pasti pergi main-main di sawah atau sungai. Dan biasa lupa waktu kalau sudah masuk waktu maghrib. Nah, itu hari pulang Kak jam 6 sore. Pas sekali sama azan maghrib bunyi. Sampai ku di rumah pergi Kak mandi, makan, sholat, habis itu tidur. Nah, sampai tidur Kak ini aman-aman Ji. Ini dari sudut pandangnya dia. Ya. Dan ini dari sudut pandangnya keluargaku. Pulangku dari masjid kan makan Kak dulu baru tidur Kak, sesuai dengan ceritaku yang di atas. Pas jam 6.30 pagi nenekku sama kakekku mau kan kasih bangun untuk pergi ke sekolah. Ya. Tapi tidak ada Kak Ben di tempat tidur. Pikirannya nenek sama kakekku pasti bilang pergi main di sawah sama teman. Nah, tapi nenekku lihat jam, ternyata masih pagi buta sekali. Belum ada matahari, ndak mungkin ini pergi main jam segini. Di sini nenekku panik karena ndak ada apa Kak sampai jam 10 pagi. Masih cari Kak, belum Pak juga didapat. Sampai jam 6 sore lagi belum Pak dapat. Lama ya. Nah, di sini kakekku inisiatif kina telepon adeknya karena dia bisa dibilang orang pintar. Oh, ranking 1 nih. Jangan sering ranking 1. Hah? Bukan. What? Dia dukun. Oh, Dukun. dukunnya kenapa ya?
ranking 1. Dibilang orang pintar. Pasnya datang itu adiknya dibaca-bacai itu rumahku yang di Jaipot. Nah setelahnya dibaca-bacai itu rumah, nah bilang adiknya kakekku disembunyi Haji. Oh, di Cakung Seita. Dicok ke saya. Nah ini baca-baca di rumahku dilakukan 3 hari 2 malam. Lamanya. Otomatis saya hilangnya 3 hari mi. Kaget. Nah hari ketiga jam 7 malam ini adiknya kakekku pergi ke kamarku untuk baca-bacai kembali itu kamarku. Tapi kaget kini adiknya kakekku karena ada dengar orang ngorok di bawahnya tempat tidurku. Nah adiknya kakekku langsung panggil kakekku, bilang, "Oh Aji, kan lagi rong, ku gapa miano." Oh Aji sini ki dulu, saya dapat miano. Iya, saya dapat minta tata ada di bawah ngorok Ini kakekku langsung lari ke kamarku, baru cekat di bawah tempat tidur. Ternyata masih tidur kah sampai ku kencing itu celanaku. Lamanya. Habis itu ini kakekku kasih bangun kak. Pas ku bangun ini nenek sama kakekku langsung karena tanya, "Dari mana kau nak?" Sambil menangis ki. Tapi ini adiknya kakekku beda pertanyaannya, dia bilang, "Apakah sudah dikasih makan kang kau nak?" Oh biasa kan orang kalau disembunyi toh. Di pekan tai. Iya, bedeng. Oh mitos jadi. Iya, makan tai kelutur. Teh botol. Iya, maksudnya Kering. tai saja apa Iya, tak tai kelutur. yang kering. Kayak kue bembeng. Wih, ada kacang-kacangnya. Ini dari sudut pandangku kembali. Nah, pasku itu tidur sesuai dari cerita yang paling atas, amang-amangnya dulu awalnya kurasa. Iya. Tapi pas masuk waktu tengah malam ada orang kasih bangun kak. Ini orang kelihatan mirip ki sama tanteku. Terus bilang, "Ayo makan ikan keringnya nenek." Jadi kering ini. Toh? Betul gimana cerita begitu kan? Lalu kering di. Harus kering, ikan kering. Iya. Jadi bangun mak, tapi pas ku bangun aneh saya rasa karena ini rumahku tidak kayak biasa ki saya rasa. Beda. Tapi tetap jak makan itu ikan kering. Habis itu minum kak. Nah tidak tahu kenapa itu makanan sama minuman yang sudah masuk dalam perutku. Saya muntahkan ki, tapi pas ku muntah bukan ikan yang barusan saya makan keluar. Tapi ulat sama belatung yang keluar. Saya lihat itu orang yang mirip tanteku berubah ki jadi orang tinggi sama itu mukanya tidak ada. Itu minuman kah berubah jadi air got, padahal awalnya cuman air putih. Habis itu bangun mak. Oh sesingkat itu jadi yang rasa tapi 3 hari. Nah 3 hari 2 malam disembunyi yang kurasa cuman 1 malam. Masuk di lubang cacing. Iya kayaknya Cantik. lubang cacing black hole Geragantula. Hah? Geragantula. Apa? Geragantula. Apa itu? Lubang cacing yang gede banget. Gerakan apa? Geragantula. Itu dia banyak tahu yang lain baru nggak bisa sambungkan iya nggak bisa ku konfirmasi juga bilang benar atau tidak. Kak saya juga ndak tahu. Iya kan tidak sampai juga. Penonton cari mi. Cari mina. Bagaimana tulisannya? Geragantula. GRA. Iya. Punan tu laba-laba yang tulumpo Tarantula. Iya. Tarantula yeti iya. Mana mi? Mana? Masuk di dalam yang apa? Tarantula. Ada dimensi waktu yang berbeda dengan dimensi waktunya bumi ini. Dunia astral. Jadi kayak Interstellar. Iya. Oh iya. Masuk kita. Sebentar. Lama di kita. Iya. Sebentar di dia. Oh iya. Iya. Kayak tempat latihannya Goku. Yang di di alam bar Iya. Di langit itu yang Nagaya tuh ya, tempat nalari. Iya. Atau yang ini yang di atas ke begini tuh. Yang latihan yang Bulat tipis kah? tiangnya Besar ke atapnya. Tapi itu kebalikannya. Dia lame di situ, sebentar ke dunia asli. Oh. Jadi lame latihan. Jadi jagoy. Karena bertahun-tahun latihan, padahal baru berapa jam di sini. Oh, itu enak begitu ading. Daripada lama kayak di situ. Sebentar tapi, di sini. Iya sebentar Jaki. Sebentar di sana, lama di sini. Lama di sini karena pulang pasti tidak ada milik tinta tuh ami. Banyak dilewatkan. Banyak dilewatkan cerita. Banyak mi.
Nggak ditahu bilang yang mana itu benar sidang. Iya. Oh, iya. Yang mana hari benar? Iya, mana yang benar. mana itu nggak ditahu. Ki. Ini dari sudut pandangnya keluargaku kembali. Ternyata hari ketiga itu adiknya kakekku lihat Kak Dik juga dikasih makan ulat sama dikasih minum air got. Makanya pas Kak dikasih bangun itu langsung Kak Natanya. Satu aja pertanyaanku sampai sekarang masih kupikir kenapa bisa tahu itu adiknya kakekku bilang dikasih makan Kak ulat sama air got. Mungkin itu aja pengalaman hororku ya. Saya jawab ya. Itu kenapa dia bertanya begitu? Karena pertama dia yang dikasih makan. Sudah itu. Pernah itu Dia dia. kan. Apa? Apa kau? Ikan kering tah? Agak keren toh. Nah bilang toh. Patol mau selen toh. Sudah sudah. Masuk akal. Mungkin. Jadi nak tahu Kang ya. Iya karena dia orang pintar berarti dia sudah mengalami. Mungkin itu men. Ada pengalamannya yang tidak dimiliki orang lain. Makanya dia disebut orang pintar. Orang pintar. Iya, betul. Atau dia senang minum untuk masuk angin, obat masuk angin. Orang pintar minum tolak angin. Itu Jana bilang. Semoga Valorant dan channelnya Arif Brata makin besar. Amin. Amin. Nah, pertama yang mungkin kita bisa bedah, toh. Iya. Dia kan merasa dia asar, setelah asar dia main. Tapi neneknya merasa itu masih subuh. Iya. Nah, beda memang itu di situ ya. Beda Jadi memang, kapan betul. nih pas di sembunyi? Saya kutangkapnya adalah dia pulang main-main maghrib. Iya. Tidur ini sudah di makan. satu hari yang sama dulu toh. Ya dia satu hari yang sama. Dia Pulang maghrib. Pulangnya maghrib. Makan ibe baru pergi tidur. Iya. Pergi tidur begitu. Besok paginya Terjadi itu. dikasih bangun sama nenek nah. Tidak ada. Artinya neneknya bangun subuh. Bangun subuh. Mau nak kasih bangun untuk pergi sekolah. Tapi tidak ada ini. Tidak ada ini anak-anak kah. Pergi kapan main-main tapi baru sadar di luar masih kayak antara subuh dan pagi. Kayak masih gelap gitu. Tidak mungkin namanya karya-karya ini. Tengah malam dikasih nih. Karena tadi dia bilang tengah malam ada orang mirip tantenya yang panggil untuk makan ikan kering. Iya, tengah malam kayaknya dikasih bangun ini. Tengah malam jambil ki. Nah, mungkin kan siapa tahu kita yang bisa kita mungkin terapkan di kehidupan kita, siapa tahu tidak dicakoki dan tidak dikasih makan ikan kering. Jam berapa apa dilakukan itu? Misalkan tengah malam nih dan di rumah aja, ngapain dicakok sama kau dong? Oh, dari maghrib ke. Dari maghrib ke di ini Kapinawangang. Oh, karena pergi main di sawah di. Iya, di sawah tuh. Di sawah itu biasa banyak angin kodi. Angko. Angin kodi. Oh, disingkat begitu tuh. Disingkat gitu. Angko, angin kodi. Agang kodi biasa angko. Angko kau agang kodi kau. Misalkan ada temanmu tidak baik toh, kau jalan rusak. Dia jalan rusak. Maksudnya? Agang kodi. Oh iya, agang kodi. Jalan rusak. Jalan rusak jadi. Jalan rusak kok. Oh iya, berarti dia sudah maghrib terjadi ini timelinenya. Oh iya. Kapinawangan ya. Kapinawangan ki. Ada yang ikuti dia. Dan itu dia bawa ikan kering. Nah pertanyaannya ikan kering itu jinjing atau tai kalotor. Tapi dia berulat ki. Tapi muntai pas muntah jadi ulat ki. Ulat ki banyak belatung beda. Iyo sih, cukup iyo sih. Ear. Lanjut cerita selanjutnya. Next. Tapi Kak, ini dia Baraniers ki. Baraniers dari kota Jogja. Dari kota Jogja. Jadi agak Jogja kota pelajar. Iya, betul. Iya. Ya, bukan kau tarantula, bukan. Anu pasti ini. Pasti begini ya. Jogja kota pelajar memang. Makanan khasnya adalah pia. Ada pia tapi mending gudeg gudeg. Gudeg Jogja. Sate kelatak. Sate kelatak tuh. Nyamannya tuh Jogja. Ada juga penjual pia di sana. Ada di Makassar juga ada. Tapi ada khas Jogja. Di situ jadi Pia patok namanya. Pia patok. Iya, pia patok. Udah mau sambung ya bilang dipatok ya. Jangan jadi kayak dipatok ular atau dipatok ayam. Jangan jadi. Enggak jadi dulu dah. Mending dipatok tukang. Atau anak-anak sama anak-anak. Apa tuh? Patatoy. Patok. Tapi Kak, aku mau bercerita pengalamanku selama tinggal 5 tahun di kota Jogja. Jadi waktu itu tahun 2017 dan
dan 2017 aku dan 4 kawanku ngontrak rumah di dekat Kali Code. Oke, di Kali Code. Kali Code. Sungai Code. Kayak ditahu gini. Di kontrakanku ada 5 kamar. 2 kamar mandi, 1 dapur, 1 ruang tamu, 2 pintu depan sama samping. Oh, jadi ada 5 kamar. Ada 5 kamar. Oh, 5 kamar ini. Kosan. Iya, betul. Kos-kosan. Ada 5 kamar, 2 kamar mandi, 1 dapur, 1 ruang tamu, betul. Nah, aku adalah orang terakhir yang pindahan ke kontrakan itu. Hari pertama aku pindah itu siang-siang bawa baju 3 koper ke kontrakan. Ya, banyaknya kopernya. Suaranya. Wardrobe kayaknya Orang wardrobe. Bilang biar bisa wardrobe ditaruh di kontrakanmu dulu. D3. Tiga Terlalu koper. banyak. Baru koper polo yang besar kah? Koper haji. Iya. Koper haji. Sekitar jam 1 siang, aku sampai kontrakan. Di teras rasanya sepi sekali. Ya. Tapi aku dengar kayak ada suara orang mandi gitu. Aku pikir ada kawanku di dalam. Akhirnya aku beranikan masuk. Sebelumnya aku sudah dikasih tahu kalau aku menempati kamar depan yang ujung. Oh, yang ujung dia ambil hook. Dia ambil hook paling depan. Masuklah aku ke kontrakan sambil ngomong, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi tidak ada yang membalas. Ya sudah, mungkin kawanku yang mandi itu tidak mendengar. Masuklah aku ke kamar. Baring-baring aku di kamarku sambil main HP dan bicara dalam hati, siapa ya yang mandi? Kok temanku tidak keluar-keluar kamar mandi? Kata dia. Nah, tiba-tiba aku rasa gerah. Karena di kamarku belum ada kipas angin, akhirnya aku memutuskan mandi. Untuk ke kamar mandi aku harus melewati ruang tamu, 4 kamar dan dapur. Selama aku melewati kamar-kamar kawanku rasanya sepi sekali. Tidak ada aku curiga. Kupikir satu dari kawanku masih mandi. Sampai aku di depan kamar mandi yang satu tertutup. Tapi tidak ada suara-suara seperti orang mandi. Loh. Aku sempat lihat juga pintu keluar samping terkunci dari dalam. Ya sudah, aku mandi di kamar mandi yang pintunya terbuka. Sampai aku selesai mandi, pintu kamar mandi masih tertutup. Mulai aneh aku. Kenapa kawanku mandi tidak selesai-selesai? Ya, mulai berpikir, kalau misalkan dia cuman agak-agak seperti ini, kayaknya sudah malak tangannya. Kayaknya di sininya sudah mau lepas, aduh enggak maunya. Enggak maunya mau juga berhenti tak kala merah kepalanya. Dia kayak udah lama sekali, air juga enggak mau dia ada kencang airnya toh. Mungkin pemicunya cuman gambar foto dari sampo. Karena ada cewek iya cantik. Tapi di situ ada suami dan anaknya, jadi kayak aduh lama. Enggak enak. Iya. Mau ambil HP juga lobet ke HP-nya. Iya, jadi kayak aduh gimana nih. Aduh. Jadi bukan mi opsi yang orang seperti itu. Bukan mi. Hilang mi itu tah. Hilang mi. Jadi ya sudah. Aku teriak, panggil kakak, tidak ada sahutan. Aduh. Niat hatiku ingin buka pintu tapi tidak berani. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi keluar kontrakan. Bagus, pilihan yang tepat. Ini pintar nih. Makanya dia tinggal di kota pelajar karena dia pintar. Berpendidikan. Di mana ketika ada yang aneh-aneh, jangan penasaran, langsung lari. Cari orang lain. Betul, pintar kamu. Pintar. Jam 7 malam, aku baru balik ke kontrakan karena dari luar tah. Dan semua kawan-kawanku sudah balik. Kita duduk-duduk di ruang tamu. Dan aku bertanya, tadi siapa yang mandi, Kak? Temanku bernama Nisa jawab, oh berarti perempuan ini guys. Oh perempuan yang cerita. Oh itu masuk akal 3 koper. Oh cocok. Masuk akal 3 koper. Koper pertama untuk celana dan rok. Iya, koper kedua jilbab. Semua kalau mungkin bukan jilbab apa catok-catoknya. Nah, yang satunya ini lagi sepatu wardrobe-nya. Oh, memang orang wardrobe lagi. Orang Kompas. Temanku Nisa menjawab, tidak. Ada kami bertiga di kampus dari pagi, pulang jam 5 sore. Terus si Ellen yang beda kampus, aku pun di kampusku balik jam 6 tadi. Ellen dikasih kos jadi sama Ellen sama orang tuanya. Maksudnya nama-nama begitu tuh kayak harusnya orang kaya nih. Iya. Apartemen kriminal. Iya. Dibiarkan jadi kos Ellen. Iya. Tapi kos bagus kapan? Iya. Temanku Putri bilang, tidurlah kau tuh capek baru pindah-pindah makanya aneh-aneh.
Orang apa itu dia ya? Manado kayaknya. Tidak tahu ya, teman Putri bilang. Tapi si Ellen perempuan juga atau laki-laki? Harusnya perempuan semua. Karena, Ellen nama perempuan tuh. Kalau laki-laki dan dia Ellen ya mungkin Elemudi. Alimudi. Nama Makassar banget sih. Tahu aku berpikir yang sama. Nah, tetangga sebelah kami punya anjing. Suatu malam dia gonggong berisik sekali karena kamarku di depan tembokku paling dekat dengan tetanggaku itu. Aku dengar tetanggaku mencoba menenangkan anjingnya. Tapi anjingnya tetap menggonggong sampai jam 3 pagi. Itu tuh kalau suara anjing saya tak kukus saya. Iya kayak maksudnya dia itu kayak melihat ada bahaya. Iya, nak kasih tahu kayak bilang. Iya. Kenapa lu menggonggong ke sini? Iya, karena melihat ke sana itu biasa. Iya. Kurang apa lagi yang ada di sini? Iya kayak Nah, jam 3 pagi setelah anjing itu berhenti gonggong, saya baru bisa tidur. Saya bangun sekitar jam 9 pagi karena dengar ada pengumuman orang meninggal. Awalnya aku berpikir tidak ada sangkut pautnya dengan gonggongan anjing itu. Tapi setelah berbulan-bulan aku hafal kalau anjing itu bergonggong lama di tengah malam sampai jam 3 pagi. Tandanya warga di situ ada yang meninggal. Ada polanya Dia pelajari polanya. Dia pelajari ketika ini si anjing menggonggong sampai jam 3 pagi. Besok ada kabar duka. Ada kabar. Karena kalau di kampungku jujur di masjid diumumkan. Apa ya? Bukan anjingnya. Bukan. Anjingnya menggonggong Ji. Yang umumkan ini orang. Bukan yang anjing yang tiba-tiba. Ada orang meninggal. Astaga. Aduh. Logikanya dong dipakai dong. Dipakai dong. Anjing itu dan itu cuman asumsi orang. Kalau ini anjing yang selalunya sampai jam 3 pagi, biasanya rata-rata itu ada yang meninggal. Betul. Asumsi gitu. Dia dapat polanya sendiri. Nah, sekitar 2 bulan aku tinggal di situ, kami satu kontrakan diteror hantu secara bersamaan. Dadong. Malam itu hujan cukup lebat di kontrakan. Di kontrakan sisa 4 orang. Aku, Putri, Nisa, dan Reni. Iya, Ellen mana? Ellen sedang berlibur ke Maluku jadi tidak di kos. Makanya tadi pakai kau. Aku bilang orang apa ini? Orang apa dia? Ada kaunya. Iya. Kau istirahat saja begitu. Kau istirahat saja. Kau capek itu. Iya. Iya betul, pintarin orang. Iya, kelihatan Ki. Kamar Reni bersebelahan dengan kamar kosong yang memang tidak pernah dipakai. Reni tiba-tiba keluar kamar dan mengetuk kamar kita bergilir. Buka pintu, ada hantu di kamarku. Langsung kayak sudah poin. Tidak maunya itu dia kayak ada hantu. Yang harus kulakukan adalah ambil selimut paling tebal. Lindungi diriku dari dia keluar loh. Jadi ada kayak nalewati begitu. Iya. Di sini baranina. Kami pun keluar. Kutanya, hantu apa di kamarmu? Katanya kayak ada suara-suara orang mukul tembok di kamarnya. Tunggu dulu. Mukul-mukul tembok. Pakai baju partai enggak? Iya. Iya. Agak-agak. Kuliji kapan? Tapi kan malam ini. Malam tadi. Iya. Malam kayaknya. Masuklah kami ke kamarnya karena kepo. Memang betul keras sekali dan berasal dari kamar sebelah yang kosong. Betul. Betul ada 2 kulit. Ku sebentar ku pasangnya AC. Nah pergi tuh tadi kayak orang Maluku itu. Orang Maluku. Nah kunci ya enggak? Ini kunci di dalam. Kami semua dengar. Akhirnya kami semua menuju kamarku. Ya cuma kamarku yang tidak menyatu dengan temboknya. Di kamarku kami berkumpul dan akhirnya kawanku si Putri bercerita. Semenjak aku kontrak rumah di sini, aku mendengar suara-suara. Sejujurnya aku juga sudah mengalami hal-hal aneh juga, seperti orang jalan yang selalu berhenti di depan kamarku atau gelas geser sendiri. Wadaw. Aku tidak bercerita. Karena aku takut mereka akan meninggalkanku, jadi aku diam. Dia sering mengalami. Tapi takut bicara karena diam Ji. Nanti pergi semua orang-orang di. Iya. Di situ tiba-tiba kami mendengar suara jelas sekali orang ketuk pintu. Ku coba mengintip dari jendela kamarku, tidak ada orang. Tidak sampai situ, kami mendengar suara orang ngobrol di ruang tamu, suara perempuan-perempuan, tapi tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Keponya aku di situ. Orang Makassar.
Keponya aku di situ. Aku pengen lihat siapa yang bicara. Tapi kawanku Putri dan Reni melarang. Aku meminta Nisa untuk Entah aku ke orang tahu. Entah aku gila. Untuk apa kau lihat? Aku meminta Nisa untuk menemaniku keluar kamar. Aku pun mengintip dari tembok. Wadaw. Oh, tetap gina intip. Aku melihat sosok perempuan baju putih duduk jelas sekali. Takut sekali di situ. Ku tarik si Nisa untuk kita cepat-cepat masuk ke kamar. Kamarku kunci rapat. Ku ceritakan kalau aku baru melihat sosok perempuan. Hening semua saling menatap. Tiba-tiba Putri inisiatif. Bagaimana kalau kita mengaji? Bagus tahu. Mengangguk saja kita. Mengaji membaca juz 30. Untung ndak ada Yelen. Kenapa langsung kesimpulannya ya bilang dia Kalian, iya kan bisa jadi karena juga sendiri. Nah, maksudnya dia juga Muslim Tanjir ya. Siapa tahu apa ditanya. Oke. Kenapa berkesimpulan bilang? Tidak. Biasanya. Ada dah. Dengan suara yang gemetar, kami mengaji bersama-sama. Tapi di tengah-tengah kami mengaji, jelas terdengar suara langkah kaki berhenti di depan kamarku. Wah, sambar berangkat. Aku mengaji sambil menutup mata, tidak berani aku membuka mata. Sampai hujan mulai reda dan si Reni bilang, sepertinya sudah tidak ada suara-suara itu lagi. Kami pun memutuskan berhenti mengaji. Tapi tidak ada yang berani mengecek melihat masih ada atau tidak sosok hantu perempuan. Siapa yang mau cek? Siapa yang mau cek? Itu langkah. Ampun, Ma. Itu langkah berhenti di depan pintu. Apa? Pintumu dalam keadaan tertutup dan itu langkah di depan pintu. Kalau kau buka ini apa kalau saya buka surprise. Surprise motherfucker. Dua aja kaget tuh. Tidak mungkin tiba-tiba buka sudah punya jeniusnya orang jenius. Tidak mungkin pergi datang di kamarnya. Udah sampai ke kamar tahu. Tapi memang naik kutik ini. Memang naik kutik terus. Malam itu mereka semua tidur di kamarku. Dan paginya juga belum ada yang berani keluar kamar. Kami semua menahan kencing. Jagonya semua tahu. Kalau laki-laki ada botol aman. Iya, aman. Ini tidak bisa. Sampai kalau perempuan ada botol lumpa-lumpa di pinggirnya aja. Sedikit sekali yang masuk. Sedikit sekali. Tidak bisa diarahkan dia. Tidak bisa diarahkan. Kecuali dia cubit sedikit. Ayo dia masukin. Itu pun tidak itu pun terarahnya masih terarah yang kayak itu air kata masih model anak pangi. Iya. Tapi mungkin perempuan lebih bisa menahan ini tawa kencing dibanding kita tahan kencing dipegangnya kantung kumita kan aku pukul ini tak pegang perempuan kayaknya mungkin masih nggak tahu ya kayaknya masih kuat jadi dia menahan. Oke. Malam kami semua menahan kencing sampai kami inisiatif chat WhatsApp teman kami untuk datang. Pintar. Karena jarak kosnya tidak jauh dari kontrakan kami. Tidak tahu jadi dia tahu bilang ada apa-apa. Jadi los-losnya itu datang. Siapa? Temannya telepon. Iya, WhatsApp kita mana Natah bilang datang dulu ke korban. Kamu korban. Bagusnya tekniknya tahu. Bagaimana cara ini bilang ditahu di luar itu tidak ada apa-apa. Siapa ya? Ya panggil orang. Panggil orang yang tidak tahu apa-apa. Pantas di kota pelajar dia pintar. Pintar kau memang. Pintar kau memang salah. Iya. Karena jarak kosnya tidak jauh dari kontrakan kami. Oh, kontrakan ini di. Iya, satu rumah kontrak. Satu kontrak banyak kamar. Banyak kamar dalam. Nalimai. Teman kami ini Teman kami ini 10 menitan dari kami WS sudah datang di depan pintu. Udah 10 menit dia Gercep juga nih, gercep. Sinte saya dipanggil ini baru 5 perempuan. Kan belum tentu laki-laki dipanggil. Barulah kami semua berani keluar kamar. Waktu kami buka pintu ruang tamu baru masuk kontrakan teman kami ini bilang, "Wah, parfum kalian enak sekali baunya." Wow. Kenapa parfum? Padahal kami berempat tidak ada yang pakai parfum, mandi saja belum.
Tapi kami cuma jawab, iya ini. Iya ini semenjak itu kami. Iya ini, Bang. Iya ini nih. Melati ya. Semenjak itu kami tidak pernah tidur sendirian. Kami selalu tidur berempat, berganti-gantian kamar. Pintar. Oh, jadi kosong setiap kamar di. Yo iya. Lucu naik kalau di syuting dari atas kita sudah di sini. Keluar ke lagi ke sini lagi. Kayak Scooby-Doo. Ada tuh Scooby-Doo kalau mengisi kosong kan. Nah di suatu malam aku pengen kencing. Untuk menuju ke kamar mandi kita melewati dapur. Pas aku mau menyalakan lampu dapur. Ada kadang beraninya. Oh lewat mini beberapa hari jadi agak berani nih kembali lagi ke beraniannya. Pas aku mau menyalakan lampu dapur, aku melihat sesuatu di bawah kolong meja, seperti mata kucing di tengah kegelapan. Oh menyalai. Kupikir kucing. Waktu ku nyalakan, ternyata bukan kucing. Benar-benar kepala manusia. Lari aku ke kamarku, ceritakan ini ke temanku. Aku melihat kepala di bawah kolong meja makan. Akhirnya kami memutuskan malam itu pergi ke Mr. Burger sampai pagi. Solusinya. Tunggu dulu, lapar nih kayaknya, berhalusinasi, lapar. Gemetar kok begini. Iya, gemetar kok. Kita kemana nih? Pokoknya kita harus jauh dari sini. Kemana ya? Mr. Burger. Orang lapar. Tocipur. Kepala lo ini. Kepala. Bisanya turun burger di bala di anu di perut nah. Baru-baru lihat kepala. Itu kepala ya. Iya. Orang lapar. Sos tomat dulu. Tomat dulu. Wah, itu kan masih gelap toh. Saya lihat di situ. Teman-teman dengar begini. Iya. Apanya itu dia? Nah, karena kita sos tomat kan. Iya kan? Pakai gigi. Satu kali enggak bisa itu. Satu kali. Kedua tetap buka. Iya, kedua cek. Tak anu dulu sedikit. Nah, waktu balik kontrakan kami berpikir sudah tidak bisa didiamkan, ini rumah berhantu. Tidak bisa, Kami niat pindah, tapi mencari kontrakan rumah dengan harga yang sama. Murahnya juga. Berapa dia? 1,5 juta per bulan. Oh, bukan rumah wahana hantu memang. Karena murah. Murah dah. 1,5 juta baru rumah. 20 juta per tahun. Nah, bagi 5. Iya. Berarti berapa nih? 4,5 kayak tadi. 4,7 di tengah, apalagi di tengah kota Jogja bede. Pasti strategis. 1,5 juta per bulan di tengah kota Jogja. Tidak mungkin, pasti harganya di atas 20 juta per tahun semua. Iya. Oke, ngerti. Akhirnya karena kami itu kodong kita. Akhirnya karena uang kami terbatas, kami betah-betahkan tinggal di sini. Iya kodong, mau kepala. Tangan. Daripada. Jadi setiap kami mau pulang, kami chat semua mau pulang jam berapa biar samaan balik ke kontrakan. Tidak tenangnya itu tidur di. Tidak ada. Karena oke lah kita semua bersama. Tapi ada beberapa kegiatan manusia yang dilakukan sendiri. Harus sendiri. Mandi. Tertai itu berak itu tidak bisa ditentukan jamnya. Tidak bisa. Oke lah kau sudah makan Mr. Burger. Iya. Sudah kau lihat setang atau sudah kau lihat kepala toh di jam-jam 8 sore. Malam toh. Keluar kau ini jam 9, kembali kau lagi. Lupa kalau di dalam ini ada yang mau keluar. 9:30 lagi dia bilang, "Ellen temani Kak." Joki. Ellen temani kau. Saya temani kau. Saya temani kau. Tapi saya tidak bisa mengaji. Iya di. Iya, saya jemaah iya. Oke lah kalau kau kayak Kak Adi bisa tahan tai sampai 3 hari. 2 minggu. Dia bisa 2 minggu dia tahan tainya. Tapi kalau 1 kali berak deh sampah. Betul. Kayak entar 3 hari ya saja deh. Iya. Nah, mana. Mau pulang. Mau pulang. Nadu kau. Nah keker kau karena minum kau. Mata sampingku. Biar mau pulang jam berapa biar samaan balik ke kontrakan. Mana. Nah,
Nah sialnya aku dapat kuliah pengganti malam. Tuh kan ada beberapa pasti yang tidak bisa hindari. Iya, Di. Harus kau pasti sendiri kah. Jadi di hari itu semua temanku kuliah, aku dikontrakan sendirian. Aduh. Lari kau tolong. Mending kuliah kau juga lagi. Iya. Kuliah malam. Pergi mau. Sore jam 3-an, aku mencium bau amis seperti telur. Karena aku tidak berani keluar kamar dan aku ingat betul pintu depan tidak kukunci, ku WA temanku untuk datang ke kontrakan. Ya misen kodon. Mainlah. Mainlah. Mainlah sini ke kontrakanku. Pintu depan tidak kukunci. Masuk saja. Aku sedang Laki-laki yang di WhatsApp terus dia bilang kamu sendiri. Iya. Dia gas pastinya. Dia gas. Jalanlah dia dengan sogun putihnya. Sogun putih terlalu spesifik. Sogun putih. Putih biru. Putih mana. Masuk saja, aku sedang nanggung ngerjain tugas. Itu tahu harus kau jujur. Datanglah kawanku itu. Datanglah dia. Dia ketok pintu kamarku dan bilang, Kak Ellen nyanyi keras sekali, galaukah dia? Wow. Maksudnya Baru datang ini. Baru datang ini teman. iya. Kak Ellen kenapa menyanyi keras sekali? Lagi galau kah? Lagi galau. Oh padahal tidak. Oh kongkong. Tidak ada Ellen, tidak ada. Ellen kuliah malam saya. Padahal tidak ada Kak Ellen dan tidak ada yang bernyanyi. Jawab Ki, iya berantem sama pacarnya kayaknya. Masuklah sini. Coba ke sini lah. Coba ke sini. Iya. Dia lagi galau sekali itu kasihan. Pintar kita. Tapi baru jalan ngekalnya dia. Jalan ngekalnya. Kayak ada momen kayak jam aku ceritai supaya untuk menyelamatkan diri. Ini juga yang selalu dipanggil. Ada saja dia respon. Mau. Iya, maksudnya datang parfum. Dia kayak nata di kos nata menunggu di HP. Dadaan itu panggil kak. Atau dia itu tahu Jimmy memang bilang ada apa-apa di situ. Tapi jadi pas datang dipanggil Mas Eneng Kodong. Ada parfum barumu di. Jadi kayak namin kan ya. Iya, ada parfum. Kak Ellen menyanyi sendiri galau kah? Oh iya, dia bisa jadi. Iya, dia itu sebenarnya dia tahu dia cuman kasihan sama kau makanya datangi kasihan. Iya. Makanya dia setiap dia lihat HP-nya terus kau hubungi kayak what? Dia bisa kasihan. Dia bisa kono. Aduh. Mana Mi? Aku tidak menceritakan yang sebenarnya karena aku tahu Kak Ellen bakal balik jam 6 sore. Jadi jam 5 ku ajak dia ke kampusku biar dia tidak kaget ketemu Kak Ellen yang asli yang ternyata liciknya. Jadi dia gunakan ini temannya, ketidaktahuannya temannya untuk jangan mau kau tahu Ki supaya besok-besok masih mau ku ke sini. Betul. Kau adalah penyelamat kami. Betul. Nah, suatu hari ada yang mau tinggal bersama kami. Dia perawat di rumah sakit karena kami punya kamar kosong satu lagi. Oh, itu. Ini kamar yang itu Mian. Palu-palua. Kodong. Iya tah? Kodong. Jadi tak begini jika ada yang baru. Halo. Di mana kamarnya? Di sana. Silakan. Film hantu komedi. Iya. Jadi kami persilakan dia menempati kamar kosong di dekat dapur itu. Awalnya tidak ada yang aneh. Sampai akhirnya kami balik ke kontrakan dan nemuin surat di ruang tamu. Maaf, kakak saya pindah belum sempat pamit dan mendadak. Padahal si Mbak perawat ini baru 3 hari menginap. Sampai detik ini kami tidak tahu alasan apa yang membuat dia pindah. Menurutmu apa? Menurutmu orang lagi tidur kena paku. Kan lagi orang palu-palu di dalam. 3 hari jelas. 3 hari. Hari pertama bunyi-bunyi aneh dia bilang, "Oh, mungkin kuli." Kedua kayak ada yang aneh nih. Ketiga dia bilang, "Tidak sampai 4 hari masih." Pulang. Tidak lama kemudian, ada ibu-ibu mahasiswa S3 mau kontrak bersama juga. Korban kedua. Ada anaknya itu biasa, ada anaknya. Iya, tapi masih sekolah ini. Iya.
Baru dia lihat kamar itu yang awalnya dia mau. Setelah melihat kamar itu dia bilang, "Oh, saya nempatin kamar ini ya, Kak. Kayaknya saya mikir-mikir dulu." Terima kasih banyak. Oh, dia tahu deh. Padahal kamar itu kosong, tidak ada apa-apa. Ada juga anunya dia. Bisa melihat nih. Suatu hari bapak kos sakit. Aku dan teman-teman sudah niat jenguk ke rumah sakit besoknya. Nah, malam ini Putri Nisa Reni tidur di kamarku. Putri Nisa Reni. Kak Ellen tidur di kamarnya sendiri. Ya, Barani nih Ellen. iya. Barani. Karena dia mungkin jarang di kos karena penelitiannya, jadi mungkin saja tidak mengalami hal buruk seperti kami. Iya. Jadi bukan berani, memang mungkin belum pernah. Malamnya kita mendengar suara anjing menggonggong, tapi kita hiraukan. Waktu subuh jam 5, aku dan Nisa mendengar suara orang menyapu halaman. Jadi selama sehat, emang bapak kos suka nyapu halaman rumah. Nisa bilang gini, siapa yang menyapu halaman? Malam-malam. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Waktu subuh jam 5. Nisa bilang begini, siapa yang menyapu halaman? Aku pun mengintip ke jendela dalam keadaan mengantuk. Ya. Kulihat bayang-bayang bapak kos, mirip sekali sedang menyapu. Bapak kos, Kak, jawab dia. Nisa yang ikut penasaran, dia pun mengintip dan ngomong, "Oh iya, bapak nyapu. Udah sehat berarti." Oh my god. Belum ada 5 menit kami berdua baring lagi. Terdengar suara toa pengumuman orang meninggal dan menyebut nama almarhum bapak kos. Aku dan Nisa saling tatap. Kami berdua membangunkan surprise. Karena ada anjing menggonggong toh. Iya, Polanya begitu. Polanya tadi toh dia bilang. Kami berdua membangunkan Reni dan Putri untuk pindah kamar. "Ren, Put, bangun, pindah ke kamarku cepat, ada yang gak beres," teriak Nisa. Kami semua pindah ke kamar Nisa. Di kamar Nisa, aku melihat langit-langit kamar. Mimpi gak sih? Kalau mimpi kok Nisa juga lihat. Sampai aku tertidur kembali. Kami semua dibangunkan suara Kak Ellen yang teriak, "Dek, bangun buruan." Kami terbangun melihat Kak Ellen sudah duduk di ruang tamu. Kamar Nisa depannya ruang tamu. Oh, oke. "Dek, bapak kos meninggal, jadi hari ini kita melayat dan nunggu rumah duka." Reni dan Putri yang tidak tahu kejadian sebenarnya cuma bilang iya. Aku dan Nisa masih saling menatap sampai Kak Ellen bilang, "Itu yang nyapu halaman tadi pagi kalian?" Berarti cuma Aku tanya, "Kenapa, Kak?" "Nggak apa-apa, bersih banget." Aku dan Nisa bergegas lihat halaman depan dan benar bersih sekali. Bahkan tanaman-tanaman yang mati sudah tidak ada. Semua tertata rapi. Nisa di situ masih berpikir positif, mungkin tukang kebun baru. Di rumah duka, kita bertemu anak bapak dan anaknya bilang gini, "Saya nitip rumah ya setelah kepergian bapak. Saya sepertinya belum sanggup tinggal di Jogja. Banyak sekali kenangan sama bapak." Si Embak ini juga nitip rumah yang mereka tinggalin di Jogja untuk dinyalakan lampunya setiap malam dan dimatikan lampu setiap pagi. Dengan upah kami tidak perlu membayar uang listrik setiap bulan. Yahui. Awalnya tidak ada yang aneh, tidak jadi yahui. Sampai akhirnya suatu malam aku mendengar suara gamelan jelas sekali. Gamelan di rumah Mbak. Aku pikir Mbak sudah pulang. Kalaupun pulangi untuk apa dia main gamelan? Iya, suaranya itu. Waktu aku menyalakan lampu rumah dari luar pakai meteran listrik, tiba-tiba suara gamelan itu berhenti dan terdengar suara, "Endu, ndak mampir dulu," dari dalam rumah. Endu, ndak mampir dulu. Jelas. Nggak mampir dulu. Begitu nadanya nih. Begitu nadanya nih. Bagaimana tadi? Coba ulang. Endu, nggak mampir dulu. Begitu. Kayak suara mbah-mbah dong. Kayak suara ini mbah-mbah. Endu, nggak mampir dulu. Kenapa jadi lucu? Kenapa jadi komedi? Jelas itu suara embah-embah. Aku pun lari meninggalkan rumah embah itu. Sesampainya di kontrakan aku cerita ke teman-temanku atas apa yang aku alami. Ternyata aku tidak sendiri. Putri pernah melihat ada orang jalan di dalam rumah itu ketika sedang menyalakan lampu. Reni pun sama. Kalau si Nisa mendengar suara anak kecil sedang bermain di ruang tamu. Akhirnya kami sepakat untuk WhatsApp Mbak. Dengan alasan kami akan pergi keluar kota dalam waktu beberapa hari. Jadi tidak bisa membantu untuk menyalakan lampu.
Mbak pun bilang, tidak apa-apa, biar Mbak sewa orang untuk jaga. Akhirnya Mbak menemukan orang untuk jaga yang rumah tetangga kita juga. Yang rumah yang tetangga kita juga, jadi tetangga dan jaga. Beberapa hari kami dapat pesan WhatsApp dari Mbak yang isinya, Dek, tolong kalau numpang mandi di rumah Bapak, kerannya dimatiin. Udah deh. Ada saja. Ada terus. Ini Mbak dapat laporan kalau kalian suka numpang mandi di rumah tapi keran tidak dimatikan. Mbak nggak apa-apa kalau kalian mandi di situ kok. Bukan tahu. Dari cerita ini belum tahu apa sebenarnya dan kenapa. Kenapa seram itu? Iya. Itu Mas Panya itu. Lumayan nih Mas ini. Kaget kami karena kami memang tidak megang kunci rumah. Kata si bapak yang jaga rumah, kami sering mandi di rumah itu bahkan sampai jam 9 malam. Oh kodong, tidak ada itu kodong. Nah karena kejadian itu Mbak akhirnya balik ke Jogja dan tinggal di rumah itu. Karena rumah itu cukup besar dan ada kamar kosong, Mbak sewa-sewain kamarnya. Oh iya lupa, jarak Mbak dan kontrakan kami hanya beda 2 rumah. Oh dekat ini di sana. Balik ke cerita kontrakan, aku ingat banget waktu itu malam minggu tiba-tiba ada suara orang lempar-lempar batu ke pintu. Kali ini kita berempat tidak kepo karena kami sudah hafal pasti hantu. Ya tahu. Udah terbiasa Midi. Sudah belajar media. Kayak iya, lama-lama terbiasa ya. Kali ini Ellen kesal dan memutuskan untuk mengintip, tapi katanya tidak ada siapa-siapa. Ellen pun ke dapur bikin minuman, tiba-tiba dia heboh. Ini siapa sih yang colek-colek kaki gua? Kodas. Dia kenapa dia angkat kakinya teman-teman semua? Kena kaki ke saya. Disitulah aku menghampiri. Aku melihat sosok seram di bawah kolong meja. Ada kepala buntung dan tangan buntung lagi colek-colek kaki Kak Ellen. Aku pun diam bingung sampai ditepok punggungku sama Putri. Kenapa? Ada hantu di kolong. Nggak ada kata Putri. Halo. Aku pun inisiatif narik Kak Ellen. Kak ayo pergi. Ada yang gak beres di dapur. Pas aku mau balik badan dan pergi, tiba-tiba ada yang cengkeram kakiku. Sontak aku jatuh dan tanganku refleks pegang badan Kak Ellen. Kak Ellen, kenapa? Kakimu kram? Nah. Aku yang sadar kakiku berasa dipegang oleh sebuah tangan cuma mengangguk. Tidak mau baku cerita, baku jujur-jujur. Putri dan Kak Ellen berusaha membantuku. Lalu aku bisikkan di telinga Putri, Put, ini gak biasa. Putri paham maksudku lalu dia bilang, kaki yang mana? Yang kanan Put, di pergelangan. Aku nggak tahu apa yang di pikiran Putri, dia malah ambil sapu dan menjodok-jodoknya ke pergelangan kakiku sambil bilang, pergi lu setan, anjing lu ya. Pergi, jangan ganggu. Ya cocok. Kita daripada lama ini diteror. Saatnya kita bangkit melawan. Kata kalau iya. Kuapa. Saya itu kodong mau saja hidup tenang. Banyak sekolah di sini. Iya. Kuapa iko. Mau ku dikasih ku notis. Kasih lihat medirinu baik-baik. Iya. Bertema make. Kak Ellen cuma bilang dia keram, gak ada setan. Pokoknya sambil ngomel-ngomel. Tapi entah bagaimana kakiku dilepaskannya itu. Put udah gak ada lagi. Kak Ellen dan Putri membawaku ke kamar dengan aku sudah berjalan normal. Kok kecepat banget normal kakinya kata Ellen. Diganggu setan kata Putri. Setan. Gak ada setan di sini kata Ellen sambil pergi dari kamarku dan dia menuju kamarnya. Hari esoknya Reni tiba-tiba teriak setan. Langsung jadi kayak patah. Kayak komedi Amerika. Iya. Kayak kucing. Setan. Jadi kayak hantu kayak kucing nih. Iya. Kucing. Ada kucing. Kucing. Setan. Dia setan. Sontak kami semua menuju arah suara Reni yang ada di dapur. Kami melihat Reni ketakutan di depan kulkas yang terbuka. Ada kepala manusia di kulkas, tapi aku tidak melihat apa-apa, begitupun teman lainnya. Kak Ellen cuma bilang, mabok kamu ya, tidak apa-apa ini, makanya ngaji, ini rumah disolatin. Tuh Ellen, makanya ngaji dia bilang. Berarti? Tunggu sampai ending. Ada kecurigaanku saya ini sama ini anak satu. Sama ini Ellen? Tapi beneran aku lihat kepala di kulkas, kata si Reni. Aku pun merasa aneh, kok bisa selama beberapa bulan di sini rasanya aneh-aneh. Aku pun pergi ke warung dekat jembatan dan tanya, Bu, dulu rumah yang ditinggalin kami bekas apa ya? Wah, di sini intinya. Ini inti ceritanya. Jadi jawab dari semua pertanyaan kita. Kok tiap hari nih setan? Oh, dulu ini di sini. Komplek kuburan deh yang dibangun rumah-rumah. Sudah
Selesai. Kenapa narame kam? Iya. Selesai. Kuburan. Informasi itu kusampaikan ke teman-temanku dan kami memutuskan untuk pindah kontrakan bulan depan. Kenapa mesti Dari kau tahu dulu. dulu sejarahnya baru kau pindah? Dari kemarin. Dari kemarin. Tapi di minggu-minggu terakhir ini justru lebih seram. Oke. Jadi waktu itu aku sendirian sudah pukul 7 malam. Tapi teman-teman belum ada yang pulang. Seringnya aku dong dia sendiri. Iya, kasihan. Akhirnya aku memutuskan untuk tidur. Waktu mau tidur aku mendengar suara kucing di dapur yang berjalan di atas meja makan karena suaranya menabrak-nabrak peralatan makan. Aku pun memberanikan diri ke dapur dan ternyata aku melihat kucing itu sedang mengejar tangan buntung. Sayang, itu mami. Itu mami. Berarti pasti Mini bilang anu toh. Cabut Sami itu baterainya. Oh, Nggak pakai baterai itu kasihan, nggak pakai baterai. Shock, kaget aku. Aku diam dan lari ke kamar. Sampai di kamar aku mendengar suara-suara aneh. Aku mencoba menghubungi semua temanku sampai teman kampus. Allahu Akbar. Tiba-tiba di bawah sela-sela pintu kayak ada bayangan gitu. Aku ngintip dari sela-sela pintu. Kepala. Aku melihat kain kafan di sela-sela pintu itu. Belum selesai dengan itu, aku mendengar suara-suara perempuan lagi-lagi ngobrol di ruang tamu. Karena suasana sudah tidak mendukung, aku pun telepon kawanku dan diangkat. Ada hantu di kontrakanku, please jemput. Suara-suara di dapur makin ramai seperti ada orang tertawa. Rasanya aku tidak berani mengintip dan keluar. Sambil nunggu temanku, aku menyiapkan barang-barang ke tas, bahkan bantal dan selimut. Sekitar 15 menit, 3 temanku mengetuk pintu dan jendela kamar. Dari jendela kuberikan kunci rumah agar mereka membuka dari luar. Masuklah temanku itu dan aku berani keluar. Temanku tanya, kamu kenapa? Ku jawab, nanti ku ceritakan. Setelah itu aku dibonceng kawanku. Bawa aku ke kampus, aku mau tidur di kampus. Karena 3 temanku ini cowok, jadi tidak mungkin tidur di kos mereka. Jadi mau tidur di BEM. Sampai di kampus aku menuju ruang BEM dan bercerita ada hantu di kontrakanku, ada kain kafan juga kayak pocong, terus ada tangan buntung di dapur. Mereka rata-rata menyarankanku pindah kos. Tidurlah aku di BEM sampai pagi. Pagi jam 6 aku diantar pulang ke kontrakan. Pulang. Pindah, kapan pindahnya? Kutunggunya pindah. Pindah. Sudahlah. Masih panjang sekali. Masih. Tidak, sedikit lagi ya. Sedikit lagi guys. Sedikit lagi ya. Sabar ya teman-teman. Sabar ya teman-teman. Dikit lagi. Karena dia sudah menulis panjang-panjang, masa kita mendengar saja tidak ini. Malamnya aku tidur sendirian di kamarku, aku mendengar suara kuda aneh sekali. Ada kuda, kucing, apa semualah. Kuda seng. Tidak mungkin ada kuda lewat depan rumah karena mungkin. Jalan susah sekali dilewati. Pakai motor saja harus hati-hati. Kuda itu berhenti pas di samping tembok kamarku. Begitu suaranya, dan anjing tetangga menggonggong keras sekali. Sudah, ada lagi yang meninggal. Terus ku mendengar suara perempuan mengobrol di dapur. Ku tutup wajahku dengan selimut, berharap cepat pagi. Tapi tiba-tiba aku benar-benar mendengar orang buka gerbang. Ramai sekali, terus berhenti di depan pintu. Entah bagaimana obrolan di ruang tamu lebih ramai dan seram. Karena tiba-tiba ada suara perempuan tertawa seperti kuntilanak, tapi tajam dan benar-benar melengking. Waduh, rame nah. Semua teman-teman kontrakan dan tidak ada balasan. Tiba-tiba ada suara langkah kaki berhenti di depan kamarku. Endu, kamu belum tidur? Sini ngobrol sama mbak-mbakmu. Sontak aku merinding sekali. Aku tidak berani menatap pintu apalagi buka pintu. Nah, tidak berhenti sampai situ. Jendela kamarku, jendela kacanya diketok-ketok. Terlihat samar-samar dari gorden seperti tangan. Tangan yang persis dengan tangan yang waktu itu ada di dapur. Aku cuma bisa diam, bingung mau keluar di ruang tamu, banyak hantu di kamar terus. Aku takut. Kasihan Dek. Agak ini sih. Kena mental kini orang. Dengarkan Kena Mental di Noise teman-teman. Betul. Setiap hari Rabu, jangan lupa subscribe. Suara langkah terus mendengar dan terus berhenti di depan kamar. Anjing menggonggong. Sampai akhirnya aku tidak tidur hingga azan subuh. Azan subuh, suara-suara itu mulai menghilang satu persatu. Tiba-tiba aku mendengar suara warga yang bilang, ojo lewat ngene mas, muter wae aku rawani. Yang artinya jangan lewat sini mas, muter aja, aku gak berani. Terus temannya bilang, nggak apa-apa, udah subuh, nggak ada setannya. Terus dibalas lagi temannya, kemarin ada orang ronda dinampakin pocong di sebelah rumah ini. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba orang ronda itu ngomong,
kan beneran pocong itu mas, lihat nggak kamu? Ade, santainya aja, slow aja. Aku cuma mendengar mereka lari terbirit-birit. Oh, Nalia ki, malam itu aku benar-benar nggak tidur dan aku berani buka kamar setelah mendengar suara Kak Ellen buka kamar terus nyapu rumah. Ellen tidak pernah ada takutnya. Ellen. Pemberani ini orang. Iya, si Ellen. Apa hari ini rahasia nanti? Kak Ellen bilang, kalian begadang sampai jam berapa semalam? Sorry ya, waktu aku diajak aku nggak mau soalnya aku capek banget. Padahal kami tidak ada yang begadang. Dia jatuh ya. Sudah tidur. Nduk. Ngobrol sama tante-tantamu. Tapi aku cuma senyum ke kamar. Nggak bisa sekali, mengantuk sekali Begitu ya. Berarti kalau orang mengantuk mau apa? Nah, setan kenapa kok saya mengantuk? Mengantuk, capek Kak. Jam 9 aku dan teman-teman lainnya ke warung makan terus mendengar obrolan katanya banyak warga yang diteror pocong. Bahkan kata ibu warung, pocongnya tidak segan-segan menampakkan diri di pos ronda. Jujur aku mulai stres karena jarang tidur gara-gara peristiwa horor itu. Saking stresnya aku udah berdamai dengan keadaan, udah bodoh amat. Mana. Udah bodoh amat. Dan waktu aku mau bikin minuman di dapur, si hantu tangan itu menampakkan diri lagi dengan mencengkram pinggiran meja makan. Aku bodoh amat. Anjay. Masih mau dibalas kok. Dibalas. Capek orang. Kebalmi. Sampai suatu malam pas hujan kita semua mendengar suara gamelan keras banget. Kak Ellen yang selama ini tidak percaya setan akhirnya dia percaya. Karena sumber suara gamelan itu ada di kamar kosong dekat dapur. Awalnya dia menuduh kami menyalakan MP3 gamelan untuk menakut-nakuti. Untuk apa? Tidak sampai situ, di malam itu tiba-tiba lukisan dan pajangan dinding bergerak ke kanan ke kiri. Dan ada pajangan yang jatuh. Anjir, film ini kan? Iya. Karena waktu itu kita sedang duduk di ruang tamu, lalu aku mendengar suara kuda, aku langsung bilang, kamar siapa nih? Aku aja, kata Nisa. Akhirnya kita semua berkumpul di kamar Nisa. Nah, baru kita masuk kamar semua tiba-tiba terdengar suara pintu gerbang terbuka dan pintu rumah seperti terbuka. Terus seperti ada orang yang menggeser kursi. Suara orang ngobrol pun terdengar jelas. Kak Ellen ketakutan sambil ngomong, ternyata selama ini bukan kalian yang ngobrol. Lamamu Ellen. Nah, ini saya di akhir menuju cerita mulai agak ragu ini ceritanya deh. Bilang asli. Iya, terlalu ya maksudnya redundan ke. Ada beberapa yang berulang. Mohon maaf ya, maksudnya kalau memang ini kau alami yang sudah kirim cerita ini betul-betul pengalaman yang sangat menarik dan sangat tidak ada kayaknya rasa lagi deh. Karena berturut-turut masa segitunya ditotor-totor ya kalau film ya mungkin ya. Jadi ya coba selesai dulu. Tiba-tiba terdengar langkah kaki orang jalan ramai banget. Di malam itu aku memutuskan untuk besok paginya sepulang dari kuliah pindah kos. Pokoknya aku pindah kos besok, sama kata Nisa. Iya, aku gak kuat kayak gini terus, kata Putri. Entah apa yang hantu-hantu itu obrolkan sampai terdengar suara kuntilanak melengking keras sekali. Disitulah Kak Ellen ikut menjerit ketakutan. Kita berusaha menenangkan sampai pagi. Sampai suara-suara itu hilang. Paginya aku beres-beres barang dan pindah ke kos baru. Tapi kasur belum kupindah. Karena kita janjian nginap sehari lagi di situ karena si Putri baru bisa pindah besoknya di kos baru. Aku pulang dari kampus sekitar jam 7 malam. Kupikir anak-anak sudah ada di kontrakan. Makanya aku jalan santai saja dari kampus ke kontrakan. Selalu dia datang sendiri. 3 hari nih. 3 hari selalu saya. Posisinya sendiri dia. Nah, terus sampainya aku di kontrakan ternyata yang bukakan pintu gerbang laki-laki tanpa kepala. Jelas sekali dia buka gerbang dan tanpa kepala. Lehernya berlumuran darah. Kakinya tidak nampak tanah. Aku pun lari ke kos temanku yang gak begitu jauh dari situ. Sampai Reni menjemputku. Malam itu kami tidur berlima. Dan paginya kami pamitan ke mbak yang punya rumah. Dan mbak yang punya rumah minta maaf kalau selama ini tinggal di situ ada hal-hal mistis terjadi. Tapi jujur itu rumah murah, adem, enak. Sebenarnya kalau tidak ada hantunya kurang lebih 1 tahun kami tinggal di situ. Enjoy. Sudah. Wow, orang yang buka gerbang loh, tidak ada kepalanya loh. Tidak ada kepala. Terus kau kayak tidak panik, lari kan minimal dia ke tetangga kayak, hey, ada loh di sini yang bukakan saya lihat. Oh, lari dia ke kos, ke kosnya temannya. Lari ke kos? Ke kosnya temannya, bukannya di situ bermalam. Sangarnya mistisnya di.
Menurut Bung Adi seperti apa? Kalau saya sih masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah menampakkan fisik, kepala, tangan, sudah kayak zombie, monster. Tidak yang kayak Bukan hantu. Bukan vibes-nya yang dia ciptakan mengerikan gitu loh. Bukan suasana yang dia ciptakan mengerikan. Kecuali yang tadi itu yang suara-suara orang ngobrol. Itu ini. Tapi ceritanya perulangan jadi kayak What? Iya, maksudnya itu Adi, efek kejutan dari ceritanya itu sudah mulai tertebak dan tidak ada efek kejut lagi ketika walaupun itu bilang kepala, cengkeraman tangan, terus tidak ada kepalanya. Kita sudah tidak. Nah, beda halnya yang pas cerita awal yang terasa waktu awal masih terasa horornya. Yang dia manipulasi temannya yang datang. Nah, itu lucu. Itu tuh. Tapi sekali lagi siapa tahu memang itu yang kejadian, Adi. Kita tidak pernah tahu. Nah, ini mungkin memang itu kejadian. Wow, kau dan sangat itu pengalaman parah sekali sih. Tapi kalau ini adalah mungkin kau cerita dan karang-karangan mungkin ya. Kayaknya stop di kau manipulasi temanmu takut itu tuh lucu sekali dan horornya dapat. Iya. Harusnya berhenti di situ tadi. Orang capek-capek. Tapi saya berterima kasih dong. Dia sudah mengetik panjang lebar. Sebenarnya saya bilang makasih. Sama-sama Kaldi. Makanya sampai saya berpikir ya, siapakah namanya ini orang Jogja. Saya berpikir kamu ini pengalamannya sangat luar biasa. 1 hari pulang coba yang kali pulang kau ini untuk istirahat. Nah, untuk aku istirahat dia capek. Tapi tidak, kau pulang dari kampus berpikir, ya pulang ke rumah itu lagi deh. Iya kan? Deh, malas tak? Malasnya. Ih. Sangat menakutkan. Oke. Sudah sekian kayaknya. Sudah. Cerita yang sangat horor ini. Terima kasih banyak sudah mengirimkan ceritanya, sudah mengetik panjang lebar. Semoga di tempat yang baru. Ini mungkin beberapa tahun yang lalu ceritanya kali ya. 2017. Oke, berarti sekarang mungkin sudah di tempat yang bukan lagi bekas kuburan tapi bekas rumah sakit. Wow. Nah, sama Ji. Iya, terima kasih banyak juga yang sudah mengirimkan tadi ceritanya juga. Sampai ketemu lagi di Balorang dan ini dia passwordnya. Passwordnya adalah tangan buntung. Takut. Tangan buntung. Takut. Dadah.